بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian, azani Allah iyakum, tidak terasa akhir tahun sebentar lagi akan kita lalui, yaitu akhir tahun Hijriyah dengan kedatangan bulan Dzulhijjah. Dan itu adalah bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan yang Allah sajikan untuk para hamba-hambanya. Dan barang siapa melakukan kebaikan-kebaikan itu, maka Allah akan berikan berbagai macam pahala yang begitu besar dan berlipat ganda. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri di bulan ini agar kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa berkumpul, bertemu untuk membahas keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Dzulhijjah. Dan kita butuh ilmu tentang amal-amal yang bersifat musiman. Karena kalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita akan terombang-ambing dalam kebingungan. Belum lagi muncul wacana akhir-akhir ini dari salah satu instansi keagamaan. Mereka berwacana bahwa hewan dam untuk para jemaah haji tamattu tidak disembelih di Mekah, tapi disembelih di Indonesia setelah pulang haji. Tentu bayangkan, ya, itu sudah menyelisih agama. Ya. Alhamdulillahnya MUI kita masih bertahan pada sesuai dengan syariat. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita semuanya di atas ilmu. Ini berpahit. Bagus ini pahit. Ya, Masya Allah. Baik. Keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, itu yang kita bahas hari ini, malam ini. Min mawasimi ta'atil azimati al-ashrul awal min Dzulhijjah allati faddala Allah ta'ala ala sairi ayyamil 'am. Di antara musim-musim ketaatan. Di sini disebutkan musim ketaatan. Adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang mana Allah mengutamakan 10 hari itu di atas seluruh hari-hari sepanjang tahun.
Di antara dalilnya disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul ashra, ayyam al-ashri." Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud. Kata Nabi SAW, tidak ada dari hari-hari yang melakukan amal soleh di dalamnya sangat dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain. Ya. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk melakukan amal soleh di dalamnya melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu terjemahan bebasnya. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, berarti berjihad di jalan Allah pun tidak sebanding dengan hari-hari itu. Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun tidak sebanding dengan hari-hari. Maksudnya beramal soleh di hari itu. Kecuali seorang laki-laki keluar berjihad di jalan Allah dengan membawa jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali membawa sesuatu pun darinya. Kalau mau jihadnya menyaingi amal soleh di bulan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka berangkat jihad dulu, bawa harta, bawa jiwa, lalu mati syahid, tidak pulang membawa apa-apa. Gitu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, tadi disebutkan ahabbu, sangat dicintai oleh Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'zamu ajran min khairin ya'lamuhu fi ashril adha ya'maluhu fi ashril adha. Qila walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah azza wa jalla illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Hadis ini dengan lafaz seperti ini riwayat Al-Imam Ad-Darimi dan isnadnya hasan. Ya, isnadnya hasan. Dan itu disebutkan dalam Irwaul Ghalil. Artinya tidak ada amal yang paling suci di sisi Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada amal yang paling besar pahalanya dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang melebihi kebaikan yang ada pada 10 hari Idul Adha. Maksudnya 10 hari Dzulhijjah. Lalu ditanyakan kepada beliau, tidak juga jihad di jalan Allah? Iya. Tidak juga jihad di jalan Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau lanjutkan seperti yang dikatakan di lafaz yang pertama tadi.
Di sini Rasulullah menyebutkan amal yang paling dicintai Allah dan amal yang paling suci adalah amal yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Gitu. Kita sebutkan dulu tentang komentar ulama tentang nas ini sebelum menyebutkan amal-amal yang utama tersebut. Fahadhihi nusus wa ghairuha tadullu ala anna hadhihi al-ashra afdalu min sa'iri ayyamis sanah min ghairi istithna'in syai'un minha hatta al-ashra al-awakhir min Ramadan walakinna layali al-ashr al-awakhir min Ramadan afdalu min layali ashri dhil hijjah lijtimaliha ala lailatul qadar allati hiya khairu min alfi syahr. Menurut Ibnu Katsir, nas-nas seperti ini, seperti hadis tadi, dan yang semisal dengannya, menunjukkan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling afdal dari seluruh hari yang ada dalam satu tahun. Tanpa terkecuali. Artinya sudah tidak ada lagi hari-hari yang lebih baik daripada 10 hari pertama itu. Perhatikan ya, ulama itu menyebut hari berarti siang. Hari berarti apa? Siang. Ketika disebutkan berbarengan dengan malam berarti hari itu artinya siang. Sampai-sampai 10 hari terakhir bulan Ramadan masih lebih utama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari yang dimaksud apa tadi? Siang. Ya. Akan tetapi 10 malam terakhir di bulan Ramadan lebih utama daripada 10 malam terakhir bulan Dzulhijjah. Paham sampai sini? Yang dibahas lebih utama tadi hari apa malam? Hari maksudnya siang. Oke. Ya. Kenapa 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama? Karena ada malam Lailatul Qadar. Ahsant. Yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Nah. Ini perincian keutamaan itu. Kalau ditanya siang harinya, mana yang lebih utama? 10 hari. Memang amalnya di siang hari. Sembelih hewan di siang hari. Wukuf di Arafah di mana? Di siang hari. Ya. Kecuali mabit di mana? Muzdalifah. Jadi ini menunjukkan bahwa ada perincian. Nah, malamnya yang lebih utama mana? 10 malam terakhir bulan. Karena itu semangat ibadah seorang itu di malam terakhir bulan Ramadan. Nah, apa saja amal yang selayaknya kita lakukan di bulan Dzulhijjah? Yang pertama, berpuasa. Apa yang pertama? Puasa. Karena Nabi SAW memerintahkan dan memotivasi kita untuk beramal soleh di 10 hari pertama. Dan di antara amal soleh itu adalah berpuasa. Dia sebaik-baik amal. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, setiap anak Adam itu, setiap amal anak Adam diperhitungkan untuknya. Kecuali puasa. Dia milikku, aku kehitungkan sendiri. Maka tidak disebutkan lipatnya 10 kali, 700 tidak. Oleh karena itu puasa lebih adalah amal di antara amal yang sangat utama. Maka dilakukan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kan wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Dan sungguh kana, ini bahasa Arab. Ini apa? Bahasa Arab, kata kerjanya kurang. Ini kata kerja yang disebut dengan kata kerja naqis. Maka kadang diterjemahkan, kadang tidak. Tapi di sini diterjemahkan kana ini dengan makna biasanya. Berarti puasa 9 Dzulhijjah kebiasaan siapa? Rasulullah SAW. Karena di dalam penyampaian athar ini ada kata kana Rasulullah. Ya. Biasanya Nabi SAW berpuasa di bulan Dzulhijjah. Fa'an Hunaidata ibn Khalid an imra'atihi عن بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويصوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر أول 2 من شهر من الشهر وخميسين wal khamisaini, maksudnya al khamis, ya. Disebutkan dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya. Berarti dia meriwayatkan hadis dari siapa? Istrinya. Jadi Hunaidah ini punya istri. Istrinya itu mengajarkan kepada suami sebuah hadis. Masya Allah. Apa hadis itu? Apa asar itu? Kata Hunaidah, dari sebagian istri-istri Nabi. Dia menceritakan, salah satu istri Nabi menceritakan, karena Nabi SAW adalah kebiasaan Nabi SAW adalah berpuasa 9 Dzulhijjah dan berpuasa Asyura 10 Muharram, dan 3 hari di setiap bulan, maksudnya puasa Ayyamal Bid, ya. Dan juga puasa Senin, Kamis. Ya. Jadi Nabi biasa sholat puasa apa? 9 Dzulhijjah. Kalimatnya di sini 9 Dzulhijjah. Ada lafaz yang lain disebutkan puasa Arafah. Dua hal yang berbeda. Kalau di bawah lafaz Dzulhijjah, berarti kita puasa 9 Dzulhijjah di negeri kita masing-masing. Meskipun di Arafah, meskipun tidak bertepatan dengan apa? Wukuf di Arafah. Sesuai dengan apa? Matlaq. Sesuai dengan hilal masing-masing. Oke, sesuai dengan itu. Nah, kalau dibawa kepada puasa Arafah, maka puasa Arafah kita mengikuti wukuf di mana? Di Arafah. Ada dia. Udah mulai bingung ya? Oke. Belum saja perdebatan dimulai, udah bingung dulu. Tenang saja. Ilmu itu akan berikan ketenangan. Ya, ini mengenai puasa 9 Dzulhijjah, nanti kita akan bahas itu. Amal yang kedua yang disebut dengan amal soleh yang paling dicintai dan amal yang suci itu
memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil. Artinya siapa yang mau langsung bertakbir di awal Zulhijjah maka boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ini takbir mutlak. Iya, takbir apa? Mutlak. Dan boleh dilakukan di busway, di kereta, di mana lagi? Di pasar, sambil jualan. Tiba-tiba antum takbir di dalam situ, kata tetangga sebelah, cepat sekali lebaran Pak Ustadz, Wahabiyah. Baru 1 Dzulhijjah gitu. Padahal dia apa? Sunnah. Dan harus dengan suara. Nggak boleh takbir itu. Allahu Akbar. Ini lagi ngapain? Ya. Di antara zikir yang disukai Allah untuk dikeraskan suara itu adalah takbir di waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau ada orang ditanya kenapa takbirnya pelan sekali, takut sum'ah gitu. Ya. Sesuatu yang harus dinampakkan dinampakkan. Adapun urusan sum'ah, urusan kita dengan siapa? Dengan Allah. Dan itu sama seperti orang yang kalau ditanya kenapa tidak pergi sholat ke masjid, takut riya. Padahal dia sedang riya itu sebenarnya. Oke, ini mengenai takbir, diperbanyak tahmid dan tahlil. Wa yajhar bihi rijal wa tukhfihi al-mar'ah. Laki-laki menampakkan suara, perempuan dengan suara yang kecil. Tidak boleh ibu-ibu yang berteriak, yang mentang-mentang marah sama anaknya, Allahu Akbar gitu. Itu marah-marah aja. Ya, perempuan itu tidak perlu mengeluarkan apa? Suara. Di ibadah-ibadah tertentu pun mereka tidak perlu keluarkan suara. Makanya wanita sebagian pendapat tidak perlu qomat kalau sholat. Misalnya dia sholat sendirian, tidak perlu dia qomat sendiri. Kenapa? Karena dia tidak perlu mengeluarkan suara untuk syiar-syiar itu. Yang mengeluarkan suara untuk syiar itu siapa? Laki-laki. Sama dengan talbiyah waktu umroh. Labbaik Allahumma labbaik. Itu hanya untuk laki-laki. Perempuan suaranya labbaik Allahumma labbaik. Sebenarnya semua ini mengajarkan kepada ibu-ibu selain ibadah-ibadah itu pun tidak boleh dia meninggikan suara, terutama di antara dia dengan suaminya. Nah, paham nggak? Ini ajaran. Ana nambah sedikit supaya ini bapak-bapak tidak ngantuk juga ini. Ya. Jadi ini pelajaran dari agama bahwa perempuan itu tidak meninggikan apa? Suara. Kondisi apapun. Ya. Tetapi merendahkan suara. Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hendaklah mereka menyaksikan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Dan mereka berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah di hari-hari yang telah diketahui. Ayyaman ma'lumat. Ayyaman ma'lumat. Beda dengan ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat itu 1 bulan, berarti bulan Ramadan. Ayyaman ma'lumat yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang sudah diketahui, ya.
Jadi kita disuruh menyebut nama Allah untuk mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Allah menyuruh mereka bersyukur. Allah menyuruh mereka mengingat Allah agar mereka mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang-binatang ternak. Binatang apa? Ternak. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 28. Wal jumhur ulama berpendapat ayyamun ma'lumat adalah ayyam al-ashr. Ya, dan itu yang dipegang oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini salah satu amal yang disukai, memperbanyak apa? Takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Yang dimaksud adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ingat, lafaz Allahu Akbar ini adalah lafaz para sahabat yang tidak ditemukan lafaz yang secara pasti dan baku dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita mengikuti keumuman ayat. Apa keumuman ayatnya? Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Keumumannya disuruh berzikir. Misal kalau ada orang bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mau itu aja, tidak masalah sebenarnya. Tetapi yang terbaik adalah mengikuti lafadznya para salaf. Lafadznya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Para tabi'in juga mempunyai lafadz tersendiri juga. Makanya selalu diarahkan ikuti lafadz kedua orang ini. Karena mereka para sahabat. Gitu. Dan juga tidak asyik juga nanti kalau kita lagi takbir di lapangan, takbirnya lebih banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang di belakang menunggu-nunggu. La ilaha. Lanjut lagi. Allahu Akbar. Kapan la ilaha illallahnya di belakang? Ya, itu tidak biasa orang dengar. Pakai lafaz yang ini. Yang sudah lebih baik. Lafaznya siapa? Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Antara 3 kali takbir atau 2 kali. Ya. Baik. Di antara sifat takbir itu di sini disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini 2 kali berarti. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu boleh. Wa takbir fi hadha zaman sara min as-sunan al-mahjurah wa la siyama fi awal al-ashr fala takadu tasma'uhu illa min al-qalil. Takbir di hari-hari ini, di zaman ini adalah sesuatu termasuk sunnah yang diabaikan. Takbiran Allahu Akbar. Ya, termasuk sunnah yang diabaikan. Oleh karena itu, hampir-hampir kita tidak mendengar orang bertakbir di hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kecuali sedikit dari mereka. Maka sudah selayaknya ya fayambagil jahru bi ihya as-sunnah. Hendaklah takbir itu dinampakkan untuk menghidupkan kembali sunnah. Wa tadhkiran lil ghafilin, sebagai pengingat bagi orang-orang yang lalai. Orang-orang lalai itu kalau tidak diingatkan dia tidak ingat. Lagian juga zaman sekarang ini kalau antum takbir tidak malu. Tidak perlu malu. Karena kalau antum takbir di pasar keras-keras.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang lihat, bagus kontennya ya. Nah, udah nggak ada lagi orang yang mengejek, membuli kayak dulu, ya nggak? Orang teriak-teriak di pasar aja jadi konten. Kenapa kita tidak merubah niat? Niat ingin menghidupkan apa? Sunnah. Gitu. Di motor, di mana aja, ya, di mobil, udah takbir. Antum menjadi tukang parkir pun takbir aja. Misalnya Allahu Akbar, Allah gitu kan. Ya, bisa aja. Untuk apa? Untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tadi disebutkan ini sunnah ya, ditinggalkan. Nah, kalau kita lakukan dengan surat jahar, di antara faedahnya adalah menghidupkan kembali sunnah dan mengingatkan orang yang lalai. Sungguh telah disebutkan athar dari perbuatan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Keduanya biasanya kana, berarti biasanya ya, yakhrujani ila as-suq ayyam al-'ashr yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima wal muradu anna an-nas yatadhakkaruna at-takbir fayukabbiru kullu wahidin bimufradihi wa laysa al-muradu at-takbirul jama'i bisautin wahid fa inna hadha ghairu masyru'. Ya, kebiasaan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah adalah keluar ke pasar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, lalu keduanya bertakbir. Manusia pun ikut bertakbir, ikut. Ya, kenapa orang tidak ikut kita? Jawab. Hah? Bukan, orang nggak mengikut kita karena kita tidak punya pengaruh. Seandainya kita melakukan itu dan ada yang mengikuti, maka istimewalah kita. Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah diikuti karena apa? Punya pengaruh. Ya, punya apa? Pengaruh. Maka orang mengikuti, oh ini benar nih, gitu. Sekarang kalau antum yang takbir, atau apa kata orang? Lihat aneh lagi ya, Wahabi di Wahabi. Pasti orang ngomong gitu. Atau dibilang aneh-aneh. Nggak apa-apa. Takbir. Siapa tahu suatu hari nanti orang akan bertanya, kenapa Anda lakukan itu? Nah, pertanyaan itu adalah sesuatu yang istimewa buat antum. Bisa jelaskan. Ya. Tapi yang harus diingat, manusia mengingat hal itu, mengingat takbir, mereka bertakbir sendiri-sendiri. Tidak bertakbir dengan satu suara. Ya, takbir apa? Sendiri-sendiri. Yang ini takbir sendiri, ini takbir sendiri. Tidak dipimpin oleh anak. Antum semua takbir ikut. Tidak begitu. Karena takbir jama'i dengan satu suara atau perpaduan suara itu termasuk perkara yang tidak disyariatkan. Afwan. Ana jawab sebentar telepon ini. Dari tadi dia minta untuk ditelepon. Ana kasih tahu lagi kajian. Jama'i itu adalah perbuatan yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan takbir masih. Jelas? Oke. Inna ihya'a man darasa minas sunan aw kada fi thawabun 'azimun dalla alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pahala menghidupkan kembali sunnah yang diabaikan atau hampir hilang sunnah itu kita hidupkan lagi, dia memiliki pahala yang besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu minal ajri mislu man amila biha min ghairi an yanqusa
min ujurihim syai'an. Akhrajahu Tirmidzi. Wa hadzal hadits hasan li syawahidihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menghidupkan sunnah dari sunnahku yang telah dimatikan setelah aku, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkan sunnah yang dihidupkan tadi. Tanpa mengurangi nilai pahala mereka sedikit pun. Jadi kita dapat pahala pula tuh ketika menghidupkan sunnah. Ya, biasanya orang kalau antum takbir akan nanya, iya enggak? Kalau dia orang baik, nanya baik-baik. Kalau orang yang tidak baik, dia akan nanya dengan nada bully. Kalau dia orang yang betul-betul tidak suka dengan antum, dia akan bertanya dengan nada ejek. Kedua hal yang berbeda. Ya. Kalau dia bertanya dengan baik-baik, jawab dengan baik-baik. Kalau dia bertanya dengan membuli, tetap jawab dengan baik-baik. Kalau dia mengejek, tetap dengan baik-baik. Ya. Karena pertanyaan dia ini akan mendapatkan jawaban. Siapa tahu dengan jawaban itu dia mendapat hidayah. Kalau berhasil orang menghidupkan sunnah itu gara-gara kita, Masya Allah. Luar biasa. Tiba-tiba di pasar Parung kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sebelah sana sahut, Allahu Akbar. Di sini sahut. Ya. Semua bertakbir sepasar. Antum dapat pahala sepasar. Orang sepasar. Ya, kalau mereka takbir semua. Masalahnya pas lagi takbir, tomatnya 3.000 bu. Ya, 3.000. Boleh beli 2.000. Udah jadi takbir. Tapi minimal mengingatkan. Ya. Yang ketiga, amal yang disukai. Dan bahkan sebagiannya itu wajib. Yaitu melaksanakan haji dan umrah. Dan ini untuk saudara-saudara kita yang mampu. Ya, mudah-mudahan kita semua mampu untuk berangkat haji dan umrah. Semoga Allah segera memanggil kita ke sana. Jangan pernah antum berpikir saya tak punya uang. Itu pikiran yang sangat jelek. Suudzon sama Allah. Berpikirlah mudah-mudahan dapat undangan dari Allah Azza wa Jalla. Gak ada yang tahu. Yang ada yang tahu. Haji itu adalah orang yang diundang. Ya. Inna min afdali ma ya'malu fi hadhihi al-ashr hajju baitillahil haram. Di antara amal yang paling utama yang dilakukan di 10 hari ini adalah haji di Baitullahil Haram. Tidak ada yang menutup kemungkinan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk mengundang kita ke sana. Nggak ada. Ya. Tapi tidak ada uang. Tapi kita punya Allah. Ya enggak? Kalaupun kita tidak sampai dengan badan, maka dengan niat kita sudah sampai. Itu kita inginkan. Ya. Niat Nabi, para sahabat, para ulama mengatakan amal yang paling afdal tentu haji dan umrah. Rasulullah SAW mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tak memiliki balasan kecuali surga. Demikian juga Nabi mengatakan orang yang pulang haji dan tidak mengatakan kata-kata kotor, maka dia kembali ke keluarganya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Nabi juga mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunub. Ikutkan haji dan umrah ini tentunya didapatkan oleh orang-orang yang haji tamattu dan haji qiran. Dapat nih dua-duanya. Haji dan umrah. Ya. Karena keduanya akan menghapus apa? Kefakiran dan dosa. Menghapus kefakiran dan dosa. Ya. Dan itu yang didamba-dambakan oleh kita. Mudah-mudahan Allah memberi kita kemampuan dan rezeki untuk kesana insya Allah. Tapi terkadang kalau diberi rezeki yang banyak, tidak jadi pergi haji.
sibuk ngurus bisnisnya. Ya enggak? Ada orang, ya Allah berikan aku uang miliar, 1 miliar biar aku pergi haji. Allah tidak kabulkan. Karena Allah tahu, kalau dikasih 5 miliar, nah jadi dia pergi haji. Paling pikirannya nikah lagi. Ya kan? Ini kadang Allah tidak kabulkan secara ekonomi. Tapi Allah kabulkan secara undangan. Secara apa? Undangan. Kemarin ada jemaah haji dari Andalus pakai kuda. Waktu dia pakai kuda pertama kali, dalam hati anak bilang, nggak ada pekerjaan, kayaknya mau viral. Tapi astagfirullah, kenapa anak meremehkan orang gitu? Andalus, Spanyol, pakai kuda. Dan nggak punya tasreh. Nggak punya visa haji. Tapi dia berangkat pakai kuda. Ternyata dipantau oleh media Saudi. Berapa orang ini. Sampai dia di sana, diberikan tasrih dan izin haji. Dan mereka menangis. Nggak bisa bahasa Arab. Nggak bisa bahasa Arab, dia orang Spanyol. Diambillah salah satu mahasiswa dari Spanyol yang menerjemahkannya. Haji dia? Haji. Dan mereka bersujud syukur. Orang-orang dipulangkan karena mereka masuk ilegal. Mereka dengan kudanya berangkat ke sana. Dan dimuliakan dengan kuda-kudanya oleh negara Saudi. Mudah-mudahan kita bisa ke sana. Itu bisa nggak mereka? Bisa. Bisa. Allah bisa membawa kita ke sana. Mungkin Allah tiba-tiba memberi kita hadiah haji visa mujamalah atau visa furoda atau diundang oleh Raja Salman. Mungkin saja Raja Salman lagi nonton kajian saya hari ini. Kan enggak tahu kan? Ini tahu. Ya. Lalu dia tanya siapa saja jemaahnya di Parung Pak Ustaz. Ini saya sebut semuanya. Ya, walaupun kita baru berangan-angan, tapi mudah-mudahan itu jadi kenyataan. Ya, at-tamanni minad du'a, selama itu baik, angan-angan itu bagian dari apa? Doa. Kemudian di antara amal yang afdal adalah menyembelih hewan kurban. Ini yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak berangkat haji. Ya. Bahkan Dzulhijjah itu dinamakan juga dengan Dzul Adha. Dzulhijjah karena kaitannya dengan haji. Dzul Adha karena kaitannya dengan apa? Kurban. Gitu. Minal a'mali salihah fi hadzal ashri at-taqarrub ila Allah taala bidzil adahi. Di antara amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah adalah beramal dengan penyembelihan hewan kurban. Ya. Wastihsaniha. Ya, hewan kurban yang gemuk, bagus, ya, sebagai pengganti dan juga wabadzulul mal fi sabilillah, termasuk menghabiskan harta di jalan Allah. Artinya meluangkan harta di jalan Allah. Menyembelih hewan kurban. Fal nubadir bightinami tilkal ayyamil fadilah. Hendaklah kita bersegera untuk mengisi hari-hari itu dengan amal saleh. Ya. Mengenai Idul Adha ini, mengenai penyembelihan ini, ya tentunya akan ada pembahasan sendiri tentang ahkamu al-adahi. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban. Masih ada waktu enggak? Masih ada pertemuan lagi enggak kita? Berapa kali? Sekali. Nah, itu kita akan bahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban. Ya, hukum-hukum berkaitan dengan kurban. Dan ini termasuk
belajar ilmu yang bersifat musiman. Dan ilmu musiman ini lebih utama dilakukan di musimnya. Nah, sekarang kita musim kurban. Musim kurban. Di musim kurban ini kita belajar tentang kurban. Apa yang dimaksud dengan al-udhiyah? Atau kita terjemahkan dengan kurban. Yang dimaksud adalah kullu ma yadhbahuhu al-muslim min al-ibil wal baqar wal ghanam yauman nahri. Yang dimaksud dengan kurban itu adalah semua yang disembelih oleh seorang muslim berupa jenis onta, jenis sapi, termasuk kerbau, dan juga kambing dan domba. Jenisnya itu aja. Kuda tidak masuk, kijang tidak masuk. Itu disebut dengan adhahi. Hewan kurban. Berarti dia hewan kurban yang masuk dalam definisi terbatas. Kurban artinya apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan menumpahkan darah hewan. Maka disebutkan ayyaman nahr. Pada hari an-nahru. Ya, Idul Adha itu ditamakan juga dengan apa? Itu yaumun nahr. Nahr itu artinya mengalirkan darah. Ya. Yang Allah sebutkan fasholli li rabbika wanhar. Asalnya wanhar itu, ini menunjukkan mana yang lebih utama, kurban pakai kambing, sapi atau onta. Kalau kita gabungkan semua nas, maka susunya dari onta dulu. Sapi, kambing. Walaupun bersilang pendapat para ulama tentang hal itu. Mereka punya alasan banyak. Dari rasa, dari perbuatan Nabi. Nabi biasa menyembelih apa? Kambing. Tapi ucapan Nabi mengisyaratkan lebih utama yang mana? Yang lebih besar. Onta dulu. Dan itu didukung oleh fasholli li rabbika wanhar. Nabi menggunakan kalimat wanhar. An-nahru adalah hewan yang sulit dirobohkan. Sehingga perlu diberdirikan, ditarik tali, naikkan lehernya, kemudian dikebas begini. Dan itu dilakukan kepada onta. Dan sebagian jenis sapi yang tidak bisa direbahkan. Ya, kalau di daerah apa itu yang di Sulawesi itu orang-orang kafir menyembelih kerbau dengan gitu kan? Ditebas. Toraja. Di Toraja di mana itu? Sulawesi ya. Kan ditebas. Itu namanya an-nahru. Namanya apa? An-nahru. Hewannya digantung lehernya. Maka dari nas dan perkataan Nabi mulai dari mana? Onta, sapi, kambing. Sekali lagi meskipun bersilang pendapat para ulama tentang itu. Ya. Taib. Ini menunjukkan ayyamun nahar, menunjukkan hewan yang paling besar dulu. Nah, kambing termasuk jenis hewan yang boleh dipakai berkurban. Kalau kita bicara afdal mana? Dari atas. Mana dalil perkataan Nabi kalau yang dari atas itu lebih afdal? Tentang pahala hari Jumat. Siapa yang datang pertama kali di hari Jumat di waktu pertama dapat pahala kurban onta. Yang datang kedua dapat pahala kurban sapi. Datang ketiga dapat pahala kurban kambing sampai kurban telur. Ya kan? Nah, ini menggambarkan apa? Yang besar Nabi utama. Bagaimana dengan perbuatan Nabi? Di sana dikumpulkan oleh para ulama. Kalau memang tidak bisa dipertemukan antara perbuatan dan ucapan Nabi, tidak bisa diketemukan dalam satu hukum, maka yang didahulukan ucapannya. Dahulukan apa? Ucapannya. Karena ucapan itu
Kalau berbentuk perintah, dia bisa bersifat hukum asalnya wajib. Kalau perbuatan yang tidak dibarengi dengan ucapan, hukum asalnya sunnah. Paham nggak? Oke. Para ulama bersilang pendapat tentang hukum melaksanakan kurban. Ya. Mereka bersilang pendapat. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib. Ya. Ulama yang mengatakan wajib berdalil dengan firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Kalau sholat wajib, oke, maka yang setelah waw itu juga wajib karena dua-duanya kata perintah yang disambung dengan waw. Fasholli li rabbika wanhar. Wa ini menyamakan status hukum sebelum dan sesudah. Maka ini alasan mereka yang mewajibkan. Alasan yang lain adalah perkataan Nabi SAW, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekati masjid kami, tempat sholat kami. Itu adalah ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali dia tidak mampu. Kalau dia mampu silakan. Kalau dia mampu silakan. Ini mengenai idul menyembelih hewan kurban. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah dengan berbagai macam dalil mereka bawakan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan pilihan. Ya. Tetapi sebagai bentuk kehati-hatian kita dalam hal ini, kalau kita mampu, kita berkurban. Punya kemampuan kita berkurban. Ya. Kemudian mengenai al-qurbu minallah, yu'tabar minal qurbi minallah. Ibadah ini termasuk salah satu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dan termasuk ibadah di jalan Allah yang paling agung. Memberi di jalan Allah yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini mengenai ibadah ini. Ibadah untuk meniatkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah katakan daging dan darahnya tidak sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian di dalam hati. Ayat ini banyak yang salah mengartikan. Saya pernah melihat seorang menyembelih sapi tua kurus. Saya tanya, dan dia salah seorang ustadz. Mungkin beliau lagi capek mungkin waktu itu. Sehingga salah dibawakan sapi kayaknya. Sapi tua kurus. Walaupun tidak sakit. Saya tanya, kenapa pilih yang kurus? Kan daging dan darahnya tidak sampai kepada Allah. Iya, tidak sampai kepada Allah, Ustaz. Tapi kalau kurus begini tidak sampai kepada yang menerima. Karena tujuannya adalah memberi kepada yang berhak. Maka butuh yang gemuk, yang sehat, yang badannya sehat. Maka disebutkan tadi dia bagus. Bagus. Nah, itu dia. Ini menunjukkan bahwa ibadah ini butuh niat yang tulus. Dan harus ditampakkan. Niat yang tulus dengan cara apa? Ditampakkan. Kira-kira mudah nggak niat tulus ditampakkan? Nggak mudah. Karena nggak mudah itu, maka orang yang berkurban, orang yang bertakbir dengan niat yang tulus, berarti dia butuh perjuangan untuk menyingkirkan pujian orang, untuk menyingkirkan sanjungan orang. Itu dia berjuang. Ya. Kalau ada orang tiba-tiba bawa sapi besar kepada kita
tetangga saya sapinya besar, saya mau beli yang besar lagi, kata tetangga. Kira-kira apa dalam pikiran antum? Mau bersombong? Sombong. Belum tentu. Belum tentu mau bersombong-sombong. Kenapa? Masih ada niat lain yang mereka miliki. Apa itu? Fastabiqul khairat. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu insya Allah nanti akan kita bahas semua pada pertemuan yang akan datang. Ini udah jam 20.22. Pas. Sampai jam berapa ya? Oke. Ada yang bertanya, silakan. Silakan bertanya. Fadhal. Iya, itu anak tidak bisa ingkari karena ada kebebasan dalam menentukan lafaz itu. Hah? Kalau athar, wallah alam, anak belum tahu athar. Ya, tapi kalau mengingkari enggak. Ingkari enggak. Ya, karena anak juga belum tahu ada ulama yang membid'ahkan atau tidak. Karena membid'ahkan itu adalah membuat sebuah hukum lagi. Dan itu ketentuan dilakukan oleh ahli ilmu. Ada lagi? Pertama, pikiran mampu itu apa? Mampu. Kan begini ya. Kadang-kadang kita menganggap Quran itu tidak terlalu buku ya. Kalau kita akan motor atau apa gitu, itu kita mampu hijil. Berarti dia mampu. Mampu. Yang kedua, mana pahalanya Ustaz? Kalau bukan bisa tempat dan di beberapa tempat. Maksudnya? Boleh nggak? Kurban di sini satu, tempat lain satu. Boleh, tidak masalah. Berarti antum menyebarkan kebaikan. Ya, Nabi SAW terkadang 1 ekor, kadang 2 ekor. Ya kan? Kadang 1 ekor. 2 ekor. Kalau antum mau kurban sapi satu sendiri, oh bagus banget. Ada orang salah paham 7 orang harus 7 orang gitu. Enggak perlu harus 7 orang. Kalau 5 orang saja sudah cukup untuk beli, silakan. 5 orang. Kalau 2 orang sudah cukup, 2 orang. 1 orang sendiri, silakan 1 orang. Dan itu lebih baik. Dan itu bukan sesuatu kesombongan. Ya, tapi itu fastabiqu al-khairat. Nah, silakan ada lagi. Insyaallah nanti kita bahas hukum tersendiri tentang itu. Tergantung. Kalau hutang itu dipikirkan akan bisa dibayar, maka berhutang. Gini, ada orang tidak punya uang di waktu tanggal 26 sampai tanggal 30. Mungkin udah habis kan, tanggal muda udah habis gitu kan. Atau tanggal muda kemarin bayar sekolah anak. Di tanggal 1 dia akan terima gaji, biasanya terima gaji misalnya 7 juta atau 6 juta atau 7 juta. Dan itu mendekati bulan Dzulhijjah. Kalau dia patungan, entah 2 juta, entah 3 juta patungan dengan orang, maka itu dianggap mampu. Tapi sebelum itu dia ternyata terima tanggal 1 ini tidak bertepatan dengan 10 hari pertama. Misal tanggal 1 itu setelah ayam tasyrik. Gitu kan? Maka dia hutang dulu punya orang. Misalnya 3 juta atau 2 juta. Boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau dia yakin dan khawatir dia tidak bisa bayar hutang itu, atau zon kuat tidak bisa bayar hutang, jangan hutang untuk berkurban. Berarti tidak mampu. Oke. Masalahnya adalah orang mampu beli motor dan TV tapi tidak mampu berkurban. Itu masalahnya. Ada apa? Iya. Padahal kurban itu adalah ibadah yang besar di bulan ini. Fadhal. Haji itu kan haji mampu itu beratnya sudah kita punya niat yang kuat, kita menabung, kita daftar, kemudian yang satu itu kita berwasiat apabila kita meninggal sebelum sampai waktu haji, apakah kita bisa meraih haji yang mabrur gitu?
Bisa. Dengan daftar itu sudah antum niatkan untuk haji. Dan bahkan mungkin orang yang tidak pergi-pergi haji karena sulitnya berangkat tapi niat sampai dia mendaftar seperti itu, bisa jadi dia duluan dapat pahala haji dengan apa? Niat. Mana tadi? Perang Tabuk. Nabi SAW mengatakan ketika duduk-duduk di Tabuk, duduk bersama para sahabat karena capek jauhnya perjalanan, inna fil Madinah rijalan. Inna fil Madinah rijalan. Di Madinah itu ada beberapa laki-laki yang kalian memotong suatu lembah, melewati suatu gunung. Mereka ikut bersama kalian dalam berpahala. Tapi mereka dihalangi oleh uzur. Dihalangi oleh apa? Uzur. Di antaranya Irbad bin Sariyah, Ulbah bin Zaid. Mereka tidak bisa ikut. Nah, tapi niat mereka yang kuat itu sudah duluan sampai kepada Allah. Bahkan subuh, sebelum berangkat ke Tabuk, subuhnya, Nabi mengumumkan tadi malam ada orang bersodakoh. Sodakohnya langsung didengar dan diterima oleh Allah. Siapa yang bersodakoh tadi malam? Tadi malam, tengah malam. Para sahabat tidak ada yang tahu. Sodakohnya kan siap. Waktu perang Tabuk. Kata para sahabat, kata Ulbah bin Zaid, saya Rasulullah. Saya niatkan untuk berangkat jihad. Dan saya maafkan semua orang yang telah berbuat salah kepada saya. Niatnya yang diterima oleh Allah. Haji kita juga begitu. Dan orang itu bercita-cita pergi haji. Nangis-nangis orang kalau mau pergi haji. Nangis-nangis. Jangan kata yang tua-tua yang sudah lama menabung. Kita yang masih muda kita, Opi. Masih ya? Masih, Masya Allah. Yang masih muda. Tapi kita yang masih kelihatan, ya beginilah. Gitu kan? Yang merasa diri masih muda ini. Juga bersedih kita ketika kita ingin berangkat haji. Tapi memang dikata Allah belum memanggil kita. Semoga Allah panggil kita semua. Insya Allah. Dan semoga dengan teman-teman yang mendaftar ini sudah dituliskan pahala haji begini. Antum tahu nggak orang yang pergi haji? Kalau dia mati, bukan mati di pesawat, bukan mati di tanah haram. Dia mati dalam perjalanan taksi ke bandara. Itu dituliskan pahala haji baginya setiap tahun sampai hari kiamat. Itu keluar dari rumahnya. Oke. Niat berangkat haji ini. Dia udah keluar. Ya. Dan dia berkeluar dari rumahnya dia mati, itu ditulis pahala baginya sampai hari kiamat. Dan Rasulullah SAW mengatakan demikian. Ya. Demikian juga umroh. Demikian juga apa? Umroh. Orang yang biasa pergi umroh atau dia berniat pergi umroh dan dia mati di perjalanan, dituliskan baginya pahala umroh sampai hari kiamat nanti. Bayangkan itu. Ya. Tidak ada ruginya. Makanya kita harus bercita-cita, punya keinginan untuk berbuat taat kepada Allah dengan harta kita. Ya lagian juga kita tahun 2100 sudah tidak ada di bumi kan. Ada yang umur 40 di sini. 30, 20. Kalau 2100 kita umurnya berapa? Sekarang 2000 berapa ini? 2025. Berarti masih 75 tahun lagi kan? Oke, kalau 2100 antum sudah berapa? 112. Kira-kira di umur 112 antum masih bisa makan jengkol? Ya bisa. Bisa makan apa? Udah kita udah peot gitu. Atau di 2125 udah gak ada sama sekali. Sekarang pikirkan itu. 2125 kita nggak ada. Sekarang kesempatannya apa? Mampu punya harta berangkat haji-haji. Mampu berkurban saja, kurban saja. Mampu beri makan orang cuma sedikit, kasih makan. Jangan takut. Jangan takut miskin. Ya, ada orang takut miskin sampai istrinya tidak kasih makan. Nah, ini istri melarikan diri dari rumah. Ajib itu. Ajib itu. Ya. Jangan takut. Itu namanya takut apa? Takut miskin. Padahal dia akan mati. Ana mau cerita motivasi buat antum.
Ada bapak-bapak dan dia dagang sapi sama anak. Dagang sapi sama anak. Petani rumah kayu. Setiap ada hasil taninya disisipkan untuk apa? Pergi haji. Qadarullah dia berangkat haji duluan, mungkin ada pergeseran waktu pandemi sebelum itu ya. Dia pergi haji. Nah, haji reguler, haji yang ada ini. Dalam kondisi rumah kayu, di bawah rumahnya itu ada kambing. Dan dia cuma kasih makan sapi orang sebelum itu. Pulang haji dia berpikir tidak punya modal. Bos dia yang selama ini yang mempercayakan dia, dikasih modal bagi dia 100 juta lebih. Dia belanja sapi sendiri, sekarang dia jualan sapi. Dia menyekolahkan anak-anaknya ratusan juta untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dan dia punya rumah besar sekarang 20 kali 20 rumahnya. Ya. Besar rumahnya. Dan setiap kali dia bawa sapi ke sini, dia mau dagang di dalam pojokan aja, dia bisa laku duluan sapinya. Saking Allah tidak sia-siakan dia. Mungkin dia tulus banget pergi haji dulu kan. Petani. Iya kan? Disisipkan hartanya, keringatnya dia bawa ke situ. Allah balas, tidak sia-siakan. Ya, tidak sia-siakan. Bahkan anak-anaknya disekolahkan semua di perguruan tinggi. Yang kita tidak sanggup mungkin lakukan. Anaknya berapa coba? Anaknya 6 perempuan semua. Ya. Disekolahkan di perguruan tinggi semua. Dan dia tidak miskin. Gitu. Kalau orang yakin janji Allah itu. Ya kadang kita kan tidak yakin. Apa iya ya kembali lagi nanti? Insya Allah kembali. Tenang saja. Ya antum jual belalang pun bisa kaya. Ya. Baik, cukup? Masih ada yang mau ditanyakan? Yang di belakang? Fans saya yang di belakang gimana? Silakan. Kalau dia kegiatan tahajud misalkan ya, saat karena kesibukan dan lain-lain, terus dia nggak tahajud, katanya itu dia tetap dihitung tahajud gimana? Iya, nanti kalau Umar bin Khattab berpendapat ganti aja di siang hari dengan sholat duha tanpa witir, 8 rakaat atau 12 rakaat. Oke. Mana dalil Umar? Tabarakalladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Maha suci Allah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti. Bagi siapa? Bagi orang yang mau mengingat Allah dan bersyukur. Kata Umar, salat malam yang tertinggal diganti dengan salat duha. Sejauh itu penafsirannya kan? Masya Allah, luar biasa kan? Iya, karena witir 11 rakaat atau 13 rakaat. Apa? Tahajud 11 rakaat dengan witirnya atau 13. Kalau mau banyak, kalau mau sedikit, witir aja 3 rakaat udah cukup. Duhanya 2 rakaat atau 4 rakaat. Oke? Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.